Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mencoba menggali sebuah formula doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Abi Umamah. Abi Umamah itu seorang sahabat dari kaum Al-Ansor yang tercatat dalam catatan hadis, beliau sedang berada di masjid sudah beberapa hari, beberapa saat, dan ditegur, kenapa engkau berada di tempat ini, tidak bekerja, tidak beraktivitas seperti orang-orang biasa. Abi Umamah mengeluhkan kepada Rasulullah bahwa dia sedang terpuruk. Kemudian Rasulullah mengingatkan, bukankah aku pernah ajari engkau sebuah doa, kalau engkau amalkan doa itu akan terbebas dari belenggu ekonomi, masalah-masalah yang dihadapi. Maka Abi Umamah kemudian menyatakan dalam hadis tersebut, aku amalkan doa tersebut dan aku memang terbebas dari masalah ekonomi, terbebaskan dari hutang dan menjadi orang yang kaya raya. Para jemaah rahimakumullah, doa tersebut digambarkan mengangkat ada 8 masalah yang Rasulullah menyuruh kita berlindung kepada Allah dari 8 masalah, dan efeknya ternyata menjadi orang yang terbebas dari hutang dan juga menjadi orang yang kaya. Jadi tidak salah jika seandainya kita mengatakan doa ini adalah doa untuk menjadi orang yang kaya dan terbebas dari terbelitnya hutang atau masalah-masalah ekonomi. Kita coba lihat formula apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan, dan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita bisa mencoba melihat dan menggali satu persatu. Ternyata dengan tujuan utama ingin menjadikan seseorang kaya dan terbebas dari hutang, Rasulullah mengajarkan untuk menghilangkan hammi. Hammi itu adalah humum, yaitu galau. Seolah-olah dalam logika kita tidak relate dengan posisi yang selalu kita menjadikan doa itu sebagai alat minta kita kepada Allah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan memintanya kita kepada Allah ketika sedang terpuruk itu adalah aku berlindung dari humum, yaitu galau. Biasanya kalau dalam keterbelitan hutang, masalah ekonomi, mintanya ya Allah kayakan aku, ya Allah berikan aku bla 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 bla. Ternyata Rasulullah mengajarkan ketika kondisi seperti itu kita harus minta kepada Allah berlindung dari humum, dari hammi, dari galau. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari galau. Dan buktinya hadis ini mengatakan, kata Abi Umamah, jadilah dia orang yang kaya dan terbebas dari hutang hanya karena mengikuti cara Rasulullah. Ketika ada masalah, kita berlindung agar kita tidak galau. Maka kalau perasaan galau humum ini, yakin 100% yang dirubah ataupun yang diupayakan adalah hati. Jadi subhanallah, betul kalau Rasulullah mengatakan ala anna fil jasadi mudghah idza fasadat fasadal jasadu kullu wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Maka inilah salah satu untuk bisa menjadikan kita kaya raya dan juga terbebas dari hutang, ternyata adalah membongkar jiwa dengan perbaikan hati kita. Maka hati itu betul-betul menjadi kunci, menjadi on off, menjadi saklar, menjadi baik tidaknya kehidupan kita. Jadi Rasulullah mengajarkan agar segera membiasakan merubah hati kita untuk menjadi orang-orang yang tidak galau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Pagi hari ini kita mencoba mengingatkan bahwa ada satu hal yang harus kita jaga agar tidak ada dalam suasana kegalauan, yaitu
meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari perasaan kegalauan, sehingga yang dipraktekkan oleh Abi Umamah mengikuti saran Rasulullah, jadi dia orang yang kaya, jadi dia orang yang terbebas dari hutangnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, jadikan aku orang yang tidak galau. Maka tidak adanya ketentraman, ketenangan, kenyamanan dalam jiwa kita, yaitu dalam kondisi galau, ternyata itu yang menjadikan kita orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang tidak damai, menjadi orang yang tidak bahagia. Itulah kunci utama dalam kebahagiaan dunia dan akhirat ternyata, yaitu menjaga hati kita. Jadi yang pertama kali harus kita persiapkan, jaga hati kita agar tidak galau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.